Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana keadaan kalian? Bagaimana semua aktivitas kalian selama seminggu ini? Berjalan dengan baik kan? Nah, selamat datang kembali di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Surabaya. Sekarang kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati dan melindungi kami sepanjang minggu ini. Kiranya apa yang telah kami lakukan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami dan juga dapat memberkati kehidupan orang lain yang ada di sekitar kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon Tuhan tutup bungkus hati dan pikiran kami. Kiranya kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dan kiranya firman yang Tuhan sampaikan melalui kakak-kakak guru sekolah minggu juga dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan mulai ibadah kita, dan untuk pujian kita kali ini akan dipandu oleh Kak Evi, Kak Marta, kemudian Kak Krista dan juga Kak Niken ya. Silakan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hatinya. Mari kita bangkit berdiri untuk memulai pujian kita. Tuhan memberkati. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit
terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Isaiah 58 verse 9b until 10. If you take away the yoke from your midst, the pointing of the finger and speaking wickedness, if you extend your soul to the hungry and satisfy the afflicted soul, then your light shall dawn in the darkness, and your darkness shall be as the noonday. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Semangat adik-adik ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu buat kami Tuhan hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan Yesus agar kami boleh bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah kakak guru sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Shalom
Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa bukan? Karina berharap kalian tetap setia di depan televisi kalian dan kalian masih tetap mengikuti ibadah Minggu pagi ini. Tadi sudah dibuka oleh Kak Ria dan kalian juga sudah dari awal sampai memuji Tuhan dengan kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain. Dan Kak Rina ikutin, kalian juga penuh dengan semangat. Kak Rina bangga, Kak Rina senang, Kak Rina bahagia, sukacita sama seperti yang kalian rasakan. Kita bisa melayani dan kita bisa bersama-sama menyapa anak-anak, adik-adik sekalian bersama keluarga masing-masing dalam keadaan sehat. Semua itu karena karunia dan anugerah Tuhan kepada kita ya adik-adik. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Siapa di sini yang mau mendengar firman Tuhan dengan baik? Ayo, kalian lomba-lomba. Kalian duduk yang rapi, duduk yang manis. Sungguh-sungguh mendengarkannya ya. Baik, Karina akan bercerita yang diambil dari Yohanes 8 ayat 12. Oh iya, Karina ingatkan, hari ini adalah minggu ke-9 setelah Trinitatis. Ya, Trinitatis adalah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Pencipta, Allah Maha Kuasa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ada satu kesatuan yaitu Tritunggal. Kita menyembah Tritunggal ini di dalam Yesus Kristus Anak Allah. Baik adik-adik, kita akan lanjut ceritanya ya. Ya, siap mendengarkannya? Baik. Kak Ina akan membacakan di dalam Yohanes 8 ayat 12, yaitu ayat istimewanya untuk minggu ini. Ada yang mendengarkan ya? Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Wow, ayatnya luar biasa ya. Kak Rina mendengarkannya saja, Kak Rina rasanya aduh senang sekali ada di dalam naungan Tuhan, ada di dalam Tuhan, yaitu Tuhan itu adalah terang. Adik-adik, Kak Rina mau tanya, kalau Yesus adalah terang hidupku, dikatakan tadi, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kalau yang namanya terang, yang namanya bersinar, yang namanya menghasilkan sinar, itu pasti adik-adik senang ya, karena bisa kita menikmati indahnya alam dengan sinar matahari, indahnya kota-kota yang ada lampu-lampu bergemerlapan, itu namanya ada terang. Bila kita mengalami gelap, kita lihat gelap di mana saja berada waktu itu, pasti kalian juga akan ada merasa, aduh kok gelap ya, apa yang bisa saya lihat, apa yang bisa saya nikmatin, begitu ya. Nah, sekarang kalian mau tanya kepada adik-adik, siapa yang di sini kalau di rumahnya sedang mati lampu atau padam lampu yang merasakan takut? Ayo, yang merasakan takut saat mati lampu. Apa sih yang kamu rasakan kalau mati lampu? Gelap seluruh isi ruangan itu ya. Gelap seluruh isi kamar kalian. Kak Rina saja kalau mati lampu, Kak Rina langsung ada rasa takut. Kak Rina langsung rasa ingin bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain, kumpul, jangan sendiri-sendiri. Itu ada perasaan takut yang menyerang Kak Rina. Nah adik-adik, mungkin
kalian juga akan merasakan yang sama, yaitu perasaan takut. Anak-anak sekolah minggu tidak boleh merasakan takut, karena Tuhan Yesus sendiri menginginkan anak-anak sekolah minggu harus menjadi anak-anak yang berani, anak-anak yang tidak boleh takut, apalagi takut dengan kegelapan. Kita harus menjadi anak-anak yang pemberani. Terus kalau mengapa ya setiap dengan kegelapan kita merasakan takut? Nah, di sini kakak akan cerita, jika ada yang menyalakan lampu saat kamu mengalami yang namanya gelap, atau lilin, atau senter, bagaimana perasaanmu? Pasti anak-anak atau Kak Rina sendiri akan merasakan yes, senang, gembira, dan bahagia ya. Bahkan asik, puji Tuhan, lampunya sudah nyala Ma, lampunya sudah nyala, sudah tidak padam lagi Pak, sudah terang. Pasti anak-anak akan bersorak-sorai. Sama seperti itu, Yesus adalah Tuhan yang dapat menjadikan hidup kita itu terang bila kita ada di dalam Dia. Karena Yesus sendiri adalah yang selalu mengajarkan kebaikan, mengajarkan sesuatu yang baik, yang indah, yang perlu kita turuti, yang perlu kita contoh, yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak, adik-adik sekalian, ya. Anak-anak sekolah minggu yang kakak kasihi, sekarang Kak Rina juga mau tanya, misalkan kalau mata kalian pejamkan lama, seperti ini ya Kak Rina contohkan ya, matanya dipejamkan, terus dibuka lagi, dimelekkan, dipejamkan lagi, dimelekkan, dipejamkan lagi, dimelekkan. Nah, kalau yang Kak Dina contohkan tadi terus berulang kali kalian lakukan, bagaimana perasaan kalian? Sungguh tidak menyenangkan ya kalau waktu saat kalian pejamkan mata. Yang kalian rasakan saat kalian pejamkan mata itu tidak ada bisa rasakan apa-apa. Tidak merasakan yang kamu akan lihat itu di seberang sana terang atau apa, kalian tidak bisa tahu. Tapi saat kalian buka mata kalian, kalian bisa melihat, oh aku melihat bunga, indah ya bunganya, ciptaan Tuhan ya. Oh aku bisa melihat bintang pada saat ada bintang. Oh aku bisa melihat orang yang berjalan, aku bisa melihat burung yang berterbangan, dan aku bisa melihat alam semesta. Itulah kebahagiaan kita kalau kita bisa melihat terang, kita bisa menikmati, dan kita bersyukur. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Yesus sendiri adalah yang membawa terang, jadi kalau orang yang hidup tanpa Yesus, dia hidup dalam atau layaknya orang yang berjalan dalam kegelapan. Kalau orang yang berjalan dalam kegelapan, pasti dia akan mengalami tersandung, atau dia mengalami tidak tahu dia harus berjalan di mana. Aduh, jangan-jangan ini ada kursi, jangan-jangan ini ada meja kesandung, aduh sakit. Bisa jadi dia di depannya ada selokan, dia bisa kejebur, ya. Banyak macamnya yang akan terjadi bila kita berjalan dalam kegelapan. Sama seperti orang yang berjalan dalam kegelapan, yang berjalan tanpa Yesus, dia akan mengalami sesuatu mara bahaya. Dia akan menghadapi suatu rintangan, halangan, apapun itu yang sifatnya mengancam hidupnya. Tapi sebaliknya, orang yang hidup bersama Yesus adalah layaknya orang yang berjalan dalam terang. Terang yang tadi Kak Rina sampaikan, yaitu yang bisa melihat dan menikmati keindahan karena terang.
bisa melihat keadaan sebenarnya, bisa menikmatin bagaimana sebenarnya sesuatu itu, benda itu, ya adik-adik. Nah, kalau kita ingin menjadi anak-anak terang, kita harus bisa meniru sifat dan karakter Yesus Kristus itu, Tuhan kita. Siapa sih Tuhanmu? Tuhanmu adalah Yesus Kristus yang sudah menebus anak-anak sekolah minggu, menebus mama papa, menebus Kak Rina, menebus kita semua, menebus dunia oleh darahnya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang ingin mengikut dan meniru sifat-sifat Yesus? Ayo, angkat tangannya. Tapi Kak Rina tidak bisa lihat ya saat kalian mengangkat tangan. Tapi Kak Rina rasa kalian semua akan ingin menjadi pengikut Kristus yang setia. Ada 3 syarat yang Kak Rina sampaikan untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Ya, 3 syaratnya apa saja, Kak? 1, harus menyangkal diri. 2, dia harus memikul salib di dalam kehidupannya. Anak kecil, anak remaja, ya, anak pemuda, pemudi, anak dewasa, lanjut usia, semua punya kesempatan memikul salib kalau memang mau mengikut Kristus, mengikut Yesus. 3 yang terakhir, dia harus berjalan dalam terang, berjalan melakukan segala sesuatu yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik yang disenangi oleh Tuhan. Ya. Baik adik-adik, itu cerita dari Kak Rina tentang tema kita, Yesus adalah terang hidupku. Siapa yang mau hidup di dalam terang, dia harus menjadi anak-anak seperti Kristus. Yang ada 3, yang mana mempunyai ada 3 syaratnya, itu 1, menyangkal diri, 2, memikul salib dalam kehidupannya, 3, dia harus berjalan dalam terang. Kak Rina mau semua loh, itu 3-tiganya memang sulit, tapi kita harus punya tekad, kita harus berani, sama seperti tadi Kak Rina sampaikan, anak-anak sekolah minggu harus berani. Baik adik-adik yang kecil dari playgroup, dari TK, TKB, kelas 1, 2, Tuhan Yesus menginginkan kalian menjadi anak-anak yang berani. Ya, puji nama Tuhan. Sebelum Kak Rina akan kasih aktivitas atau kasih tugas, kita mau tutup dulu. Kita bersyukur, sekalipun singkat waktunya, tapi inilah pembelajaran yang dari Tuhan yang disampaikan lewat mulut, pikiran Kak Rina. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah mengerjakan apa yang menjadi bagian hamba-Mu Tuhan, Allah Roh Kudus yang memampukan, yang mengurapi hati pikiran hamba-Mu, sehingga kami bisa bercerita kepada anak-anak kelas kecil, orang kecil. Tuhan, apa yang pembelajaran yang saat ini sudah kami sampaikan, kami bercerita di mana Yesus adalah terang hidup anak-anak sekolah minggu, terang hidup kami semua. Ya Tuhan, Engkau hidup di dalam kehidupan kami. Kami mau seturut kehendak-Mu, kami melakukan dan meniru apa yang Tuhan sudah sampaikan, yaitu kami harus menyangkal diri, kami memikul salib di dalam kehidupan kami, dan kami hidup di dalam terang Kristus. Terima kasih Bapa, firman-Mu itu yang menerangi jalan-jalan kami, dan Allah Roh Kudus yang memampukan kami. Kau berkati anak-anak sekolah minggu dan keluarga bersama keluarga mereka masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Baik adik-adik, masih setia ya mengikuti ibadah, masih setia di depan televisi kalian. Nah, ada satu tugas yang berhubungan dengan tema kali ini. Kalian menyanyikan dan kita belajar ya sama-sama Kak Rina lagunya, yaitu Mengikut Yesus Keputusanku. Ya, Kak Rina akan nyanyikan dulu, kalian nanti simak, dan ini nanti menjadi salah satu tugasnya. 1, 2,
3. Ya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, itu lagu pertama. Dan lagu kedua itu judulnya Saya Mau Ikut Yesus. Adik akan nyanyikan ya. Adik-adik simak ya. Ya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya adik-adik, dua lagu itu boleh kalian pilih salah satu. Dan mama, papa, kami minta atas nama guru-guru sekolah minggu menghimbau untuk mama atau papa, orang tua anak sekolah minggu mendampingi dan menolong saat anak-anak sekolah minggu menyanyikan. Setelah itu direkam di HP masing-masing. Kemudian di-share kembali ke grup sekolah minggu atau ke Jabrik WA Kak Rina atau guru kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain. Boleh Kak Lucy, boleh Kak Atik, boleh Kak Novia, Kak Dewi, Kak Marta, Kak Evi ya. Baik adik-adik, sekian yang dari Kak Rina cerita minggu pagi ini. Kak Rina tunggu ya tugas-tugasnya. Kak Rina harap kalian tidak bingung. Misalkan kalau masih belum paham sekali, boleh menghubungi kakak-kakak guru sekolah minggu untuk tugasnya ya. Dan boleh diulang lagi bagaimana Kak Rina menyampaikan di video ini. Terima kasih adik-adik atas intensinya dan perhatiannya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan menutup firman Tuhan dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu buat kami pada saat kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang baik, yang patuh kepada orang tua, yang patuh kepada guru, yang mengasihi saudara-saudara kami, dan mengasihi teman-teman kami. Terima kasih Bapa, ampunlah dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin.
Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dengan dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus untuk menjadi cahaya buat orang-orang di sekitar kita. Ya, nah untuk mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini, mari kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa karena Engkau telah mengizinkan kami kembali untuk beribadah pada hari Minggu ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya kehidupan kami selanjutnya dapat menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami, bagi teman-teman kami, dan bagi keluarga kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon berkatilah kehidupan kami yang selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam sekolah kami, dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Kiranya kami dapat selalu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan selalu dalam tindakan kami. Tuhan, kami juga mohon berkati juga orang tua kami Tuhan, lindungi mereka, berikan mereka kesehatan yang baik, berkati mereka dalam pekerjaannya. Kiranya mereka dapat membimbing kami dan menuntun kami agar menjadi anak-anak yang selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mohon berkatilah negara kami ini Indonesia, berkati juga seluruh dunia sedang mengalami masa pandemik ini. Kiranya pandemik ini dapat segera berakhir ya Tuhan. Kiranya tangan Tuhan bekerja untuk memulihkan orang-orang yang sedang sakit ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segalanya yang Tuhan telah berikan. Terima kasih juga karena Tuhan telah mengajarkan kami berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih adik-adik dan selamat melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat melakukan aktivitas berikutnya dan Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.